Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita untuk analisa rangkaian AC pada BJT ya, pada domain AC. Pada subbab yang ketiga yaitu BJT transistor modeling, pemodelan rangkaian BJT transistor. Langsung saja. Oke. The key to transistor small signal analysis is the use of the equivalent circuit atau model to be introduced in this chapter. Kunci dari analisa transistor sinyal rendah small signal atau small signal adalah penggunaan rangkaian ekivalen. Di sini ada istilah rangkaian ekivalen atau model. Jadi modeling di sini atau model di sini itu sama dengan rangkaian ekivalen atau ekivalen circuit yang akan dibahas pada bab ini. Oke. Ada beberapa ini ya, beberapa fungsi. Salah satunya fungsi dari model itu. Salah satunya di sini disebutkan adalah to predict the behavior of a device in a particular operating condition. Jadi untuk memprediksi karakteristik, dalam hal ini behavior itu diterjemahkan karakteristik dari suatu komponen device, dalam hal ini transistor, pada kondisi kerja tertentu. Jadi dia memprediksi karakteristik transistor pada kondisi kerja tertentu. Itu salah satu fungsi penting dari model atau rangkaian ekivalen. Jadi seperti itu. Intinya nanti dari rangkaian yang sudah Anda kenal pada saat analisa DC ya, pada slide sebelumnya, itu ada beberapa rangkaian di analisa DC mulai dari fixed bias, emitter bias, voltage divider, kolektor feedback sampai ke belakang itu akan diubah menjadi rangkaian ekivalen atau dimodelkan seperti itu agar bisa dianalisa pada domain AC-nya nanti salah satunya. Oke. Di sini ada pengertian dari model itu sendiri. Saya rubah warnanya. A model is a combination of circuit element properly chosen that best approximates the actual behavior of a semiconductor device under specific operating condition. Jadi definisi model ya di sini. Model adalah Model adalah kombinasi elemen-elemen rangkaian, bisa jadi resistor di situ, mungkin ada kapasitornya juga, ada sumber arus dan sumber tegangan yang dependen, ada juga nanti sumber arus dan sumber tegangan yang independen. Sebagaimana yang sudah Anda pelajari pada rangkaian listrik 1. Nah, itu macam-macamnya elemen ya. Properly chosen, yang dipilih dengan tepat. That best approximate, ini adalah yang dapat mengestimasi atau memprediksi actual behavior of a semiconductor device, yang dapat memprediksi karakteristik sebenarnya dari sebuah komponen semikonduktor, dalam hal ini transistor yang kita bahas, under specific operating condition, dalam kondisi kerja tertentu. Nah, itu definisi dari model. Saya ulangi lagi. Model adalah kombinasi elemen-elemen rangkaian, contohnya resistor, kapasitor, sumber arus, dan sumber tegangan, baik yang independen ataupun dependen, yang dipilih dengan tepat atau baik, yang dapat mengestimasi atau memprediksi karakteristik sebenarnya dari sebuah komponen semikonduktor, dalam hal ini transistor, pada kondisi kerja tertentu. Itu model.
Once the AC equivalent circuit is determined, the schematic symbol for the device can be replaced by this equivalent circuit, and the basic method of circuit analysis applied to determine the desired quantities of the network. Jadi setelah rangkaian ekuivalen atau model, setelah rangkaian ekuivalen di sini AC equivalent circuit itu model. Setelah modelnya itu ditetapkan atau ditentukan, the schematic symbol, simbol rangkaian yang ada pada skematik bisa diganti dengan rangkaian ekuivalen atau simbol. Jadi simbol rangkaian yang ada yang sebagaimana sudah Anda pelajari pada analisa DC transistor ini ya, ada fixed bias, emitter bias, voltage divider, dan kawan-kawannya, itu bisa Anda ganti dengan simbol-simbol yang ada di rangkaian ekuivalen. Ada yang masih tetap ada, contohnya salah satunya adalah resistor, itu tetap simbolnya. Nah, nanti mungkin ada tambah-tambahannya, nanti akan kita bahas pada subbab-subbab selanjutnya. And the basic method itu, dan kita bisa menggunakan metode-metode atau rumus-rumus dasar analisa rangkaian listrik, circuit analysis atau RL, rangkaian listrik sebagaimana yang sudah kita pelajari. Untuk menentukan parameter-parameter atau variabel-variabel yang diinginkan pada suatu rangkaian. Contohnya di sini ada rangkaian voltage divider. Nanti akan kita bahas seperti apa sih rangkaian ekuivalennya. Tentunya step by step ya, tidak langsung jadi rangkaian ekuivalennya. Nanti akan dibahas step by step pada subbab ini. Sampai bawah tadi. In the formative years of transistor network analysis, the hybrid equivalent network was developed the most frequently. Pada perkembangan analisis rangkaian transistor, rangkaian ekuivalen hybrid atau hybrid ya, ekuivalen hybrid itu paling banyak digunakan. Jadi pada perkembangannya analisis rangkaian transistor itu yang banyak digunakan adalah hybrid equivalent. Kenapa? Specification sheet included the parameter in their listing, and analysis was simply a matter of inserting the equivalent circuit with the listed value. Jadi pada datasheet ya, karena pada datasheet juga berisi parameter-parameter yang dibutuhkan untuk analisis model atau rangkaian ekuivalen hybrid. Itu karena sudah ada di datasheetnya, gampangannya gitu. An analysis was simply a matter of inserting the equivalent circuit with the listed value. Dan analisanya tentunya menggunakan model hybrid equivalent itu cuma atau hanya memasukkan nilai-nilai atau parameter yang ditentukan oleh datasheet pada model atau rangkaian ekuivalen. Contoh nanti yang akan kita bahas yaitu apa sih parameter-parameter yang ada di datasheet yang bisa digunakan pada model hybrid ekuivalen ini. Contohnya adalah ada HIE nanti, ada HRE, nanti ya akan kita bahas ini sebagai gambaran saja. Ada parameter yang namanya HFE, ada juga parameter yang satu lagi namanya HOE. Nah, ini khusus untuk common emitter, rangkaian common emitter CE ya. Untuk yang common base dan common collector itu nanti ada rumus konversinya. Dari HIE, HRE, HFE, HOE itu akan dikonversi menyesuaikan susunan rangkaiannya, entah itu common base atau common collector. Untuk yang saya contohkan ini adalah common emitter. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Kita ganti warna aja. The drawback to using this equivalent circuit
Kekurangan menggunakan rangkaian ekivalen atau model hybrid ini adalah, however, is that it is defined for a set of operating condition that might not match the actual operating condition. Jadi kekurangan menggunakan rangkaian ekivalen atau model hybrid ini adalah model ini dibatasi hanya pada beberapa kondisi kerja atau operating condition yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi kerja sebenarnya. Saya ulangi lagi, jadi kekurangan menggunakan rangkaian ekivalen atau model hybrid ini adalah model ini dibatasi hanya pada beberapa kondisi kerja atau operating condition yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi kerja sebenarnya. Jadi seperti itu. Dia dibatasi pada kondisi kerja tertentu saja atau operating condition tertentu saja. Di mana bisa jadi atau mungkin kondisi kerja yang sudah ditentukan tadi tidak sesuai dengan kondisi kerja sebenarnya. Itu kekurangan dari hybrid equivalent. In most cases, this is not a serious flaw because the actual operating condition are relatively close to the chosen operating condition on the datasheet. Pada sebagian besar kasus atau kondisi, hal ini bukanlah masalah yang serius karena kondisi kerja sebenarnya relatif mendekati dengan kondisi kerja yang ditentukan dalam datasheet. Jadi kondisi kerja sebenarnya itu relatif mendekati dengan kondisi kerja yang sudah ditentukan pada datasheet. In addition, there is always a variation in actual resistor values and given transistor beta values. Lagi pula selalu ada perbedaan pada nilai resistor sebenarnya. Jadi resistor kan ada toleransinya ya, kurang lebih 5% seperti itu. Makanya ada toleransi, istilah yang dimaksud di sini adalah toleransinya. Selalu ada perbedaan, itu maksudnya ada toleransinya. Dan nilai beta juga ada perbedaan. Jadi di samping nilai resistornya juga ada perbedaan antara yang tertulis dengan yang terbaca aslinya. Begitu juga nilai betanya juga dia ada perbedaan, ada toleransinya. So as an approximate approach, it was quite reliable. Jadi ini aproksimasi ya, pendekatan ya. Sehingga pendekatan atau penaksiran aproksimasi cukup dapat diandalkan. Karena tadi ceritanya itu di datasheet kan tidak pasti sama dengan kondisi aktual atau kondisi sebenarnya. Jadi yang tercantum di datasheet itu untuk kondisi tertentu saja. Tetapi kondisi sebenarnya itu kan tidak sama persis dengan datasheet. Nah, tetapi hal itu nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah. Karena perbedaan antara datasheet dan kondisi sebenarnya itu tidak terlalu jauh. Jadi seperti itu. Ini disokong atau didukung dengan nilai resistor yang memiliki toleransi atau memiliki perbedaan dengan nilai yang tertulis sebenarnya, dan nilai beta juga memiliki range. Dalam hal ini ya, beta kan juga memiliki range antara sekian sampai sekian. Jadi seperti itu. Manufacturer continue to specify the hybrid parameter values for a particular operating point on their specification sheet. Produsen transistor sampai sekarang masih mencantumkan parameter hybrid, contohnya HIE, HOE, HRE, dan HFE tadi ya, pada datasheet. They really have no choice. Jadi ya wis itu saja ininya. Bisanya produsen transistor itu ya itu saja. Jadi dia nggak punya pilihan lagi.
They want to give the user some idea of the value of each important parameter, so comparison can be made between transistor. Produsen transistor tersebut ingin memberikan kepada user atau praktisi elektronika sebuah gambaran tentang parameter-parameter penting, sehingga user atau praktisi elektronika tadi dapat membandingkan parameter hybrid antar transistor satu dengan transistor yang lain. But they really do not know the user actual operating condition. Tetapi memang kelemahannya produsen transistor tersebut tidak mengetahui kondisi kerja transistor sebenarnya yang digunakan atau dibutuhkan oleh user atau praktisi elektronika. In time they use the RA model become the more desirable approach because an important parameter of the equivalent circuit was determined by the actual operating condition rather than using a datasheet value that in some cases could be quite different. Terlalu panjang ya. Oke, kita bahas sedikit-sedikit. In the time the use of the RA model become the more desirable approach, saat menggunakan model RA menjadi pendekatan yang lebih diinginkan atau dikehendaki, because an important parameter of equivalent circuit was determined by actual operating condition. Karena parameter-parameter pada rangkaian ekuivalen atau model ini ditentukan menurut kondisi kerja sebenarnya. Jadi RA model ini bisa membuat rangkaian ekuivalen pada kondisi kerja sebenarnya atau actual operating condition, rather than using the datasheet value that in some cases could be quite different. Dibandingkan menggunakan nilai-nilai yang tercantum pada datasheet, yang mana pada beberapa kasus atau kondisi itu bisa jadi hasilnya cukup berbeda. Unfortunately, however, one must still turn to the datasheet for some of the other parameter of the equivalent circuit. Sayangnya tetapi Anda masih harus kembali meninjau atau melihat datasheet untuk beberapa parameter lain pada rangkaian ekuivalen atau model RA. Jadi walaupun Anda menggunakan model RA, Anda tidak bisa lepas dari datasheet. Salah satunya adalah parameter HFE atau beta. Itu Anda masih melihat di datasheet. The RA model also fail to include a feedback term. Jadi model RA juga tidak bisa menyertakan hubungan feedback atau umpan balik. Nah, yang dimaksud umpan balik di sini adalah ada umpan balik dari output ke sisi inputnya. Nah, pada sisi inputnya sebagaimana yang ada pada model hybrid, contohnya yang ada feedbacknya itu adalah model hybrid. Nah, dia memiliki hubungan feedback yang namanya HR. Ada parameter yang berhubungan dengan feedback atau umpan balik di model hybrid, nama parameter itu adalah HR. Jadi kalau model RA dia tidak memiliki parameter feedbacknya. Which in some cases can be important if not simply troublesome. Yang mana pada beberapa kondisi atau pada beberapa keadaan bisa menjadi penting. Hal ini penting juga feedback itu pada beberapa kondisi atau keadaan. Jika tidak disertakan maka akan menjadi masalah. Jadi seperti itu. Tetapi seperti yang dibahas pada slide-slide sebelumnya, pada bab ini atau pada pembahasan ini akan kita tekankan pada model RA saja. Tetapi nanti juga tidak menutup kemungkinan akan dibahas juga model hybrid ekuivalen dan hybrid P. Jadi seperti itu.
The RA model is really a reduced version of the hybrid P model, used almost exclusively for high frequency analysis. Jadi model RA ini sebenarnya adalah versi sederhana dari model hybrid P. Jadi ada model hybrid P ini. Di mana model hybrid P ini kebanyakan digunakan untuk analisis pada frekuensi tinggi. This model also includes a connection between output and input to include the feedback effect of the output voltage and the input quantities. Jadi model hybrid P ini juga terdapat atau dia memiliki hubungan antara output dan input dengan menyertakan pengaruh feedback atau feedback effect tadi, pengaruh feedback atau pengaruh umpan balik pada tegangan output dan parameter-parameter input. Jadi hybrid P ini juga memiliki feedback term atau feedback effect atau efek atau pengaruh feedback. Berbeda dengan RE, dia tidak memiliki feedback term atau pengaruh feedback. The full hybrid model is introduced in chapter 9 BJT and JFET frequency response. Jadi model hybrid secara lengkap atau secara mendalam akan dibahas pada chapter 9, pada bab 9. Throughout the slide, the RA model is the model of choice unless the discussion centers on the description of each model or a region of examination that predetermine the model that should be used. Di sepanjang slide ini atau bab ini, model RE adalah model yang lebih detail atau lebih banyak dibahas. Kecuali pada pembahasannya difokuskan pada model tertentu. Contoh selain model RE ya, model hybrid ekivalen atau model hybrid P. Atau pada bagian pengujian, dalam hal ini contoh-contoh soal yang telah ditentukan model mana saja yang akan digunakan. Nah, nanti di situ akan ada contoh soal. Nah, penyelesaiannya menggunakan model hybrid ekivalen atau hybrid P. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini fokus kita adalah model RE, tetapi model hybrid ekivalen dan hybrid P juga akan dibahas. Jadi seperti itu. Tetapi kita lebih banyak pembahasannya di bab ini adalah model RE. Oke. Whenever possible, however, a comparison between models will be discussed to show how closely related they really are. Jadi jika memungkinkan nanti, perbandingan antara model satu dengan yang lain akan juga dibahas untuk menunjukkan betapa dekatnya hubungan antara model-model tersebut atau hasilnya ya. Hasilnya itu tidak terpaut jauh antara satu model dengan model yang lain. It is also important that once you gain a proficiency with one model, will carry over to an investigation using a different model. Jadi hal ini juga penting bahwasannya saat Anda sudah mahir pada salah satu model, maka Anda bisa mempelajari model lain atau model yang berbeda. So moving from one to another will not be a dramatic undertaking. Jadi sehingga berpindah dari pembahasan satu model ke model yang lain tidak membutuhkan effort yang besar. Jadi seperti itu. Pokoknya Anda harus paham satu model dulu, nanti untuk mempelajari model-model yang lainnya itu relatif lebih mudah.
Oke, kita lanjutkan. In effort to demonstrate the effect that the AC equivalent circuit will have on the analysis to follow. Untuk mendemonstrasikan atau menunjukkan pengaruh rangkaian ekuivalen, dalam hal ini model AC yang akan kita bahas, consider the circuit of figure 5.3. Kita tinjau ya, kita lihat, kita tinjau rangkaian yang ada pada gambar 5.3. Kalau kita lihat rangkaian 5.3 ini adalah apa ini? Voltage divider atau saya singkat VD gitu aja. Jadi rangkaian pada gambar 5.3 ini adalah rangkaian voltage divider. Dasar-dasarnya untuk analisa DC sudah kita bahas semua. Let us assume for the moment the small signal AC equivalent circuit for the transistor has already been determined. Sementara kita asumsikan bahwasannya rangkaian ekuivalen atau model untuk small signal atau sinyal rendah pada domain AC sudah kita tetapkan atau sudah kita tentukan. Because we are interested only in the AC response of the circuit, all DC supplies can be replaced by a zero potential equivalent, dalam kurung short circuit. Sampai sini aja. Oke. Karena kita hanya akan menganalisis respon AC atau fokus pada respon AC pada rangkaian di bawah ini atau rangkaian voltage divider gambar 5.3 ini, maka semua sumber tegangan DC yaitu VCC di situ ya. Sumber tegangan DC ini adalah VCC, DC source atau DC supplies di sini, DC supplies. Jadi sumber tegangan DC-nya dapat diganti dengan tegangan ekuivalen sebesar 0 volt. Sebesar 0 volt. Dalam kurung hubung singkat atau short circuit. Because they determine only the DC dalam kurung quiescent level of the output voltage and not the magnitude of swing of the AC output. Karena apa? Karena suplai DC tersebut hanya menentukan key point atau quiescent level atau key point atau key levelnya dari tegangan output pada domain DC saja. Jadi dulu kan ada VCE, nah itu salah satu yang menentukan quiescent level atau key point-nya. Nah untuk lengkapnya di samping ada VCE, VCE key ya, ada IC key juga yang menentukan key point dari karakteristik transistor. Dia hanya menentukan titik saja, dan bukan magnitud gelombang output AC. Dalam hal ini gelombang sinus ya yang digunakan. Jadi bukan swing gelombangnya atau apa ya. Dalam hal ini nanti akan dibahas yang namanya AV atau penguatan tegangannya. Yang berosilasi seperti gambar yang ada di bawah ini. Jadi ini input, ini outputnya. Nah, DC itu cuma menentukan satu titik saja, satu titik permulaan di mana sinyal tersebut akan berosilasi atau naik turun pada siklus positif dan siklus negatif seperti halnya yang di output ini. Nah, DC tidak bisa seperti ini. Menentukan penguatan tegangannya dalam hal ini nanti ada parameter AV atau penguatan tegangan. Nah, kalau di analisa AC akan ditemukan nanti seperti ini. Penguatan tegangannya berapa? Jika tegangan inputnya sekian, outputnya sekian, inputnya sekian, outputnya sekian. Itu hanya bisa ditemui pada analisa AC. Kalau analisa DC tidak, dia cuma menentukan titik awal saja atau key point. Oke. Oke, kita lanjutkan satu slide lagi. Untuk subbab ini akan kita kita bagi menjadi dua part ya, dua bagian. Ini part yang pertama, nanti part kedua akan dilanjutkan pada video selanjutnya.
This is clearly demonstrated by figure 5.4. 5.4 itu yang ini. Yang bawah. 5.4. Jadi proses pergantian tegangan suplai DC, VCC tadi, menjadi tegangan sama dengan 0 volt dengan jelas ditunjukkan pada gambar 5.4. Kita lihat di sini R1-nya yang awalnya di sini ya, asalnya ini terhubung dengan VCC, karena VCC-nya diubah menjadi 0, maka dia seperti ini, jadi ground. Begitu juga RC di sini, nah, awalnya terhubung dengan VCC juga, karena kita nolkan maka RC menjadi terhubung dengan ground. Jadi seperti ini langkah pertama. Ini langkah pertama. Kita jadikan sumber tegangan DC menjadi 0 volt. The DC level were simply important for determining the proper key point of operation. Seperti halnya yang dikatakan tadi ya, nilai parameter DC dibutuhkan untuk menentukan daerah kerja atau key point suatu rangkaian saja. Menentukan key point saja dia. Jadi yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya itu intinya menentukan key point di situ. Once determined, the DC level can be ignored in the AC analysis of the network. Setelah key point-nya sudah ditemukan atau ditentukan, maka nilai parameter DC bisa diabaikan pada analisa AC. Jadi kalau kita selesai menentukan key point-nya, maka nilai-nilai DC, parameter DC bisa kita abaikan dulu pada saat kita menganalisa atau menganalisis pada domain AC. In addition, the coupling kapasitor C1, C2, and bypass kapasitor C3. Jadi di sini ada C1, C2, dan kapasitor bypass C3 ini were chosen to have a very small reactance at the frequency of application. Small reactance, very small reactance. Lagi pula kapasitor coupling, yang mana coupling ini dipasang seri ya. Jadi kapasitor coupling ini C1 dan C2, jadi ini coupling, ini juga coupling. Jadi kapasitor coupling C1 dan C2 dan kapasitor bypass C3 dipilih sedemikian rupa sehingga nilai reaktansi dari C1 dan C2 itu sangat kecil pada atau dengan nilai berapapun frekuensi yang digunakan pada rangkaian. Jadi berapapun frekuensi yang digunakan pada suatu rangkaian itu sedemikian rupa sehingga Anda bisa menentukan nilai C1, C2, dan C3 dengan nilai reaktansi yang sekecil mungkin. Adapun rumus reaktansi yang sudah kita bahas kemarin, kita tuliskan lagi, yaitu XC sama dengan 1/2 pi F kali C. Reaktansi kapasitor sama dengan 1/2 pi kali frekuensi dikali kapasitansi dari kapasitor tersebut. Therefore, they too may for all practical purpose be replaced by a low resistance path or short circuit. Oleh karena itu, kapasitor-kapasitor tersebut atau C1, C2, dan C3 dapat dipilih dengan atau dapat diganti dengan rangkaian hubung singkat atau short circuit pada semua rangkaian, dalam kurung saat analisa AC saja ya, kita ganti dengan short circuit. Note that this will result in the shorting out of the DC biasing resistor RE.
Kita lihat ya, karena semuanya kan kita ganti dengan hubung singkat ya, baik C1, C2, dan C3. Kalau C1 dan C2 tinggal nge-short seperti ini saja. Nah, C2 tinggal nge-short seperti ini saja. Nah, kita perhatikan eh, pada pada C3. Nah, pada C3. Kalau C1, C2 tinggal nyambung hubung singkat saja. Pada C3 ini karena dia di short di sini, karena dia diganti dengan short di sini, short, maka RE-nya akan dihubung singkat. Berarti dengan kondisi seperti ini, di sini hubung singkat terparalel dengan RE, maka RE-nya akan hilang. Anda perhatikan di bawah ini RE-nya hilang. Nah, karena RE terparalel dengan short akibat kapasitor C3 tadi. Recall that capacitor assume an open circuit equivalent under DC steady state condition. Perlu Anda ingat dulu pada saat pembahasan analisa DC bahwa semua kapasitor kita asumsikan sebagai open circuit atau rangkaian terbuka pada analisa DC itu ya. Jadi steady state condition, DC steady state condition itu maksudnya arus dan tegangannya konstan, stabil. Permitting an isolation between stage for the DC level and quiescent condition. Quiescent condition ini key pointnya ya. Yang memungkinkan pemisahan nilai-nilai parameter DC dan key pointnya antar stage atau antar tingkat atau antar blok rangkaian. Jadi pada analisa DC dulu anggap saja ada rangkaian, ada dua stage ya. Ada dua stage. Yang pertama voltage divider, stage yang kedua anggap saja emitter bias. Jadi pada saat analisa DC, stage yang pertama voltage divider ini dia parameter DC-nya dan key point-nya itu bisa berdiri sendiri. Jadi karena antar stage ini dihubungkan dengan kapasitor, maka kapasitornya kan kita open circuit atau rangkaian seperti rangkaian yang terbuka. Maka setiap stage ini memiliki key point-nya sendiri-sendiri dan parameter DC-nya sendiri-sendiri. Jadi istilahnya bisa berdiri sendiri, hasilnya itu berdiri sendiri antara stage yang pertama dan stage yang kedua. Antara stage yang saya contohkan tadi, yang pertama adalah voltage divider dan stage yang kedua adalah emitter bias. Jadi outputnya bisa berdiri sendiri. Jadi tidak terpengaruh oleh stage sebelumnya atau bahkan stage setelahnya itu tidak terpengaruh. Nah, untuk stage di sini ada yang mengartikan is a set of component with a capacitor at the input and capacitor at the output. Jadi stage atau tingkatan itu ada mendefinisikan yaitu sekumpulan komponen dengan kapasitor pada sisi input dan kapasitor pada sisi outputnya. Di sisi inputnya ada kapasitor, di sisi outputnya ada kapasitor. Itulah yang dinamakan stage atau tingkatan. Jadi seperti itu. Saya ulangi lagi, untuk analisa DC, jika ada dua stage, anggap saja yang stage pertama itu voltage divider, yang stage kedua itu emitter bias. Maka hasil dari kedua stage ini, hasil perhitungan analisis DC dari kedua stage ini akan berdiri sendiri-sendiri. Jadi tidak ada hubungannya antara stage 1 dan stage yang kedua. Jadi seperti itu ya. Bisa berdiri sendiri, nggak ada masalah. Nah, tentunya hal ini berbeda dengan analisa AC. Nanti antara stage 1 dan stage yang lain itu saling berhubungan. Kalau analisa DC tidak, dia bisa berdiri sendiri. Hasilnya antara stage 1, stage 2, dan stage yang lainnya itu tidak terpengaruh satu sama lain. Atau tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Oke, kita lanjutkan untuk ini, kita lanjutkan pada bagian yang kedua atau pada part yang kedua dari subbab ini. Terima kasih.